Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya harapkan untuk kali ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi. Untuk materi kali ini sedikit saya mengulas dari penjelasan Pak Kristianto minggu kemarin. Maaf, kemarin oleh Pak Kristianto sudah diinfokan untuk belajar materi berikutnya. Kemudian karena suatu hal, saya akan menyampaikan yang belum disampaikan oleh Pak Kris minggu kemarin. Tapi nggak apa-apa, untuk hari ini kita sedikit mengulas balik, yaitu penjelasan Pak Kristianto secara garis besarnya. Untuk materi masih tetap pewarisan sifat, di mana setelah belajar kita harapkan kalian bisa memahami mekanisme pewarisan sifat makhluk hidup, mulai dari pembentukan gamet sampai hari ini, yaitu nanti akan kita belajar yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian yang kedua, yaitu mampu menerapkan hukum Mendel dalam persilangan monohibrid dan dihibrid yang sudah dijelaskan kemarin. Kemudian pewarisan sifat pada manusia dan penerapannya dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Untuk yang ketiga ini ada kaitannya dengan penilaian keterampilan, seperti pada video pertama, yaitu tentang penilaian, tugasnya apa di bab 3. Kemudian untuk tugas kognitif, minggu kemarin sudah di-share oleh Pak Kristianto. Tolong yang belum mengerjakan, segera mengerjakan, kita tunggu. Sudah banyak yang mengerjakan juga, tapi untuk yang belum mengerjakan saja, tolong segera mengerjakan untuk mendapatkan penilaian kognitifnya. Ya, dari ketiga tujuan pembelajaran ini nanti akan kita titik beratkan pada yang nomor 2, menerapkan hukum Mendel dalam pewarisan dalam persilangan monohibrid dan dihibrid. Kemudian untuk yang nomor 3 tadi tentang penilaian keterampilan, tugasnya sudah diberikan awal pertemuan kemarin. Dilihat video pertama saya, yaitu tentang penilaian. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah bapak genetika kita, yaitu George John Johann Mendel, di mana dia uji cobanya menggunakan kacang kapri. Sudah saya jelaskan kemarin. Yang akan kita pelajari yaitu persilangan monohibrid dominan. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Kristianto kemarin, yaitu kalau pada persilangan monohibrid dominan ini tentunya ada kebalikannya, yaitu monohibrid resesif. Jadi pada pembahasan monohibrid dominan ini kaitannya dengan dominan dan resesif. Yang kedua yaitu persilangan monohibrid intermediate. Ini yang ketinggalan, yang belum sempat kita jelaskan kemarin, akan kita bahas hari ini. Kemudian yang ketiga yaitu persilangan dihibrid. Yang keempat tentang pemuliaan tanaman dan hewan, yang kaitannya dengan tugas kemarin. Kalian tentunya masih ingat yang mendasari tentang persilangan di sini adalah hukum Mendel, di mana hukum Mendel pertama yaitu tentang
sekresi secara bebas, yaitu dalam pembentukan gamet. Kemudian yang kedua, hukum asortasi. Saya ulang lagi. Hukum yang kedua yaitu hukum asortasi secara bebas, yaitu terjadi pada proses fertilisasi, penggabungan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Kristianto kemarin, yaitu tentang persilangan monohibrid dominan resesif atau dominan saja, di mana persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Ini kemarin Pak Kristianto menjabarkan lebih detail sekali, yaitu dalam persilangan bunga ungu dengan bunga putih. Ini bunga ungu, bunga putih, fenotip ya, ungu putih. Kemarin Pak Kristianto juga menjelaskan tentang genotipnya. Ungu kemarin Pak Kristianto menjelaskan tentang genotipnya adalah U besar. Kemudian untuk genotip dari bunga putih, U kecil. Dari proses pembentukan filialnya atau anaknya, dia akan membentuk 100% bunga ungu, tetapi genotipnya adalah U besar, U kecil. Tapi di sini saya tidak menggunakan U besar, U kecil, tetapi menggunakan B besar dan B kecil untuk gamet pada jantan. Ini maksudnya filial 1 disilangkan dengan filial 1 atau anak 1 disilangkan yang atas ini. Kemudian filial 1 juga disilangkan sebagai betinanya, di mana dia mempunyai genotip B besar, B kecil. Kalau Pak Kristianto kemarin U besar, U kecil. Ini dalam pembentukan inisial, memang sebaiknya kita ikuti yang lazim kita gunakan saja. Ungu berarti U, tapi ini kebetulan saya gunakan B. Ya, saya kira tidak jadi masalah, yang penting kita paham. Kemudian dari persilangan filial 1 dengan filial 1 juga diantaranya akan menghasilkan filial 2, di mana posisinya seperti ini. Misalkan pada gamet B besar disilangkan dengan B besar akan menghasilkan B besar. Kemudian B kecil dengan B besar menghasilkan B besar, B kecil. Kemudian untuk yang B besar dengan B kecil menghasilkan B besar, B kecil. Kemudian untuk yang B kecil dengan B kecil menghasilkan gametnya genotipnya adalah B besar, B kecil, B kecil ini. Kemudian kalau kita bandingkan rasionya, rasio fenotip kemarin bisa ditangkap oleh panca indera kalau saya nerangkan. Kalau Pak Kris kemarin bisa dilihat rasio dari fenotipnya, yaitu warna ungu dan warna putih. Ungunya yaitu ada 3, 1, 2, 3. Putihnya ada 1, yaitu pada keturunan kedua yang mempunyai genotip B kecil. Kemudian rasio dari genotipnya yaitu B besar, B kecil, dan B kecil adalah 1:2:1.
Oh ya, ini saya ingatkan untuk kalian nanti pada saat mengerjakan soal yang berhubungan dengan soal seperti ini, berhubungan dengan monohibrid dominan resesif, kalian pahami dulu, jangan asal mengerjakan, karena bisa saja dari soal tersebut yang ditanyakan adalah berapa besar bunga warna ungu. Nah, berarti itu berkaitan dengan rasio fenotipnya. Ungu di sini posisinya 3. Sementara jumlah keturunannya ada 4. Berarti kalau ditanyakan ungunya berarti 3/4. Dan bila ditanyakan berapa jumlah bunga warna putihnya, berarti 1/4. Nanti bisa di latihan soal kemarin, seperti soal kemarin. Dan sebaliknya, apabila yang ditanyakan adalah bunga yang mempunyai genotip B besar saja atau B kecil saja, kita bisa menggunakan rasio yang genotipnya. Kalau B besar berarti 1/4. Kalau B besar B kecil berarti 2/4 dan seterusnya. Jadi dalam mengerjakan soal jangan terburu kerjakan apa sih pertanyaan dari soal tersebut baru kita kerjakan. Ya, saya kira untuk monohibrid dominan sudah selesai. Saya lanjutkan yaitu pada persilangan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid intermediate masih sama dengan persilangan monohibrid satu sifat beda, tetapi kedua sifatnya sama-sama muncul, sama-sama kuat, sama-sama muncul pada F1-nya atau pada filialnya. Nah, di sini saya gambarkan yaitu bunga warna merah dan bunga warna putih. Kita langsung bisa nebak warnanya pink, ya kan? Oke. Kenapa kok warna pink? Tadi sudah saya jelaskan monohibrid intermediate, kedua sifat induknya sama-sama muncul. Jadi gabungan antara merah dan putih menjadi merah muda atau pink. Kemudian untuk genotipnya, merah mempunyai genotip R besar atau karier R besar. C, ini saya nulisnya inisialnya CR. Nah, kalau kita sendiri bisa kita buat inisial sendiri, bisa saja M besar. Kemudian untuk yang putih M kecil, tapi di sini adalah carrier white ini bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk keturunan pertamanya, nah kita harus ingat dalam proses pembentukan gametnya, kalau M besar atau CR seperti ini berarti gametnya bagaimana kemarin? Homozigot. Dia akan membentuk satu gamet yaitu CR. Kalau M besar berarti gametnya M besar. Kemudian kalau putih kan genotipnya adalah M kecil, maka gametnya adalah M kecil. Kalau gabungkan menjadi M besar, M kecil, sama-sama muncul warnanya merah muda atau pink. Sehingga kalau kita buat tabel seperti ini hasilnya, untuk tabel ini maksud saya ini adalah hasil persilangan antara F1 dengan F1, yang untuk F1 yang menghasilkan sperma dan F1 yang menghasilkan telur. Berarti yang ini adalah jantan, yang sebelah sini adalah betina. Nah, sama dengan yang tadi, penggabungan dari gametnya
CR besar atau M besar digabungkan dengan CR atau M besar, maka akan membentuk genotipnya adalah CR atau M besar kalau inisial kita. Ini berarti warna merah. Kemudian kalau yang satunya carrier white, satunya ketemu dengan carrier red, atau dia akan membentuk gamet carrier red dan carrier white atau M besar M kecil, sehingga warnanya fenotipnya adalah merah muda. Demikian pula pada yang ketiga. Dan untuk yang keempat yaitu carrier white ketemu carrier white atau M kecil ketemu M kecil, dia akan menghasilkan genotip carrier white atau M kecil, sehingga warnanya putih. Nah, dari tabel di sini keturunan keduanya sama dengan kemarin untuk menentukan fenotipnya. Hanya saja yang beda yaitu pada M besar M kecil atau carrier red, carrier white di sini bukan warna merah. Kalau kemarin di sini adalah warna merah karena merah dominan. Demikian pula untuk yang ini, yang ketiga ini. Jadi di sini beda dengan yang kemarin, bedanya yaitu pada kotak yang kedua dan kotak ketiga. Kalau kemarin ini merah, tapi sekarang karena ini intermediate sama-sama muncul, maka warnanya merah muda atau pink. Sehingga untuk rasio fenotip F2-nya yaitu warna merah, warna pink, dan warna putih adalah 1:2:1. Tetapi kalau yang kemarin 3:1 karena hanya warna merah dan warna putih. Tapi kalau pada intermediate muncul 3 warna. Demikian pula untuk rasio genotipnya, yaitu gen alel yang ada. Untuk merah tadi genotipnya adalah CR atau M besar, maka ditulis CR atau M besar. Kita inisialkan sendiri boleh, tidak harus seperti ini, apa-apa. Kemudian untuk yang kedua dan yang ketiga itu genotipnya adalah carrier red dan carrier white. Ya. Kemudian satunya carrier white sama carrier white, sehingga perbandingannya adalah genotipnya adalah 1:2:1. Nah, ini sama dengan yang tadi. Dalam menjawab soal, tolong jangan keburu dikerjakan dulu apa yang ditanyakan. Kemudian dengan mengetahui perbandingan fenotip, rasio fenotip dan rasio fenotipnya, kita bisa menjawab soal tersebut. Ini yang tambahan dari penjelasan saya untuk melengkapi penjelasan Pak Kris kemarin. Berikutnya yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Nah, ini juga beda dengan saya memberikan contoh dengan Pak Kris kemarin. Kalau Pak Kris kemarin menyilangkan tanaman ercis kuning bulat dan ercis hijau kisut kalau nggak salah, ya Pak Kris ya, hijau kisut kemarin ya, ercis hijau kisut kan satunya, bulat kuning sama hijau kisut. Tapi saya ini membandingkan menyilangkan ercis berbatang tinggi dan berbunga ungu dengan berbatang pendek, batang pendek bunganya putih. Kemudian
sebaiknya kita memberikan inisial sesuai dengan yang kita tahu saja. Kalau tinggi berarti T besar, ungu U besar. Jadi ini genotipnya adalah T besar sama U besar. Boleh kita ganti, tidak harus seperti ini. Kemudian untuk yang tanaman ercis batang pendek bunga putih, kebalikannya harus seirama dengan yang tadi. Kalau tinggi tadi T besar, berarti kalau pendek T kecil. Kalau ungu tadi U besar, maka yang putih adalah U kecil. Jadi seirama. Itu untuk dua sifat beda yang kita silangkan. Dalam proses persilangannya F1 atau anak yang pertama, ini filial pertama, ini tidak perlu saya jelaskan. Tetapi untuk yang ke filial yang kedua, berarti antara persilangan antara A besar A kecil, P besar P kecil disilangkan dengan A besar A kecil, P besar P kecil. Kalau ini A besar A kecil, P besar P kecil, berarti kan heterozigot ada dua, berarti ada 2 pangkat N. Nah, karena 2 pangkat 2 berarti masing-masing mempunyai 4 gamet. Jadi punya 4 gamet, yang sebelah yang jantan juga 4 gamet. Sehingga untuk gametnya seperti ini, kemudian persilangannya menghasilkan 16 keturunan. Kemudian untuk rasio fenotipnya, A besar, P besar, B besar, itu ada 1. Itu bukan fenotip, maaf salah. Untuk perbandingan genotipnya, genotip yang ada, maksudnya yang ada di dalam kotak-kotak ini, A besar, P besar, B besar, ini hanya ada 1. Genotipnya ada 1. Kemudian A besar, P besar, B kecil, dan seterusnya kita urutkan sehingga mempunyai perbandingan genotip 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Itu untuk perbandingan genotipnya. Tapi jarang untuk soal yang berkaitan pada dihibrid yang berkaitan dengan genotip. Yang sering muncul yaitu soal persilangan dihibrid, yaitu pada rasio fenotip, yaitu yang perlu kita camkan, yaitu pada fenotipnya, yaitu sifat yang nampak atau bisa ditangkap oleh panca indera, yaitu 9, 3, 1. Perlu kita ketahui pada persilangan dihibrid di sini, ini biasanya dikaitkan dengan pemuliaan tanaman atau pemuliaan hewan. Nah, yang berhubungan dengan pemuliaan, apa sih yang dimaksud pemuliaan di situ? Pemuliaan di sini adalah mencari galur murni. Maksudnya apa? Mencari induk yang akan menghasilkan anakan atau filial yang sama dengan induknya apabila kedua induk tersebut disilangkan. Berarti dari ke-16 genotip yang muncul pada persilangan antara filial 1 pada dihibrid di sini, kira-kira yang mana? Yang apabila disilangkan sesamanya akan menghasilkan sama dengan induknya, yaitu yang pertama dengan yang ke-16. Hanya saja biasanya kita sebagai ahli pertanian atau calon ahli pertanian, kita akan mengharapkan tentunya yang positif semua, yang unggul semua.
Berarti yang dimaksud dengan galur murni di sini adalah yang ini, yang kotak nomor 1. A besar, B besar, P besar. Tetapi kalau kita beri inisial sendiri, tinggi tadi apa? T besar, ungu, U besar, U besar. Jadi inilah galur murni. Apabila disilangkan dengan ini juga, hasilnya juga itu ini juga. Tetapi untuk kotak yang nomor 16, ini juga galur murni, tetapi tidak kita harapkan. Maksudnya apa? Apabila kita silangkan akan mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan juga, karena yang kita silangkan sudah tidak kita inginkan gitu. Tetapi berkaitan dengan yang terjadi pada masa pandemi ini, orang mencari hal yang aneh-aneh, seperti yaitu pada tanaman apa yang marak sekarang ini, bolong, janda bolong, ya, janda bolong. Apakah itu yang diharapkan? Ya, kita harapkan, tetapi mungkin genotipnya pada posisi kotak yang nomor berapa ini? Anggap saja nomor 8. A besar, A kecil, P kecil, P kecil. Mungkin daunnya lubang itu. Mungkin yang itu. Padahal yang diharapkan adalah daunnya lebar dan tertutup. Tujuannya apa? Supaya fotosintesisnya bagus sehingga pertumbuhannya cepat. Tetapi kalau janda bolong itu kan daunnya ada yang besar tetapi lubang. Kan karena lubang akan menghambat sedikit proses fotosintesis. Karena perawatannya dengan melihat seperti itu, otomatis kan perawatannya akan sedikit susah. Nah, karena susah itulah kita bisa membudidayakan orang tertentu saja yang bisa membudidayakan. Apalagi sekarang harganya mahal, berarti ada orang tertentu saja yang punya duit saja yang bisa membudidayakan. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau sudah sudah banyak yang punya, harganya ya otomatis akan mulai turun dengan sendirinya. Ya, jadi itu berkaitan dengan pemuliaan tanaman atau tumbuhan. Nah, sekarang kita aplikasikan pada pewarisan pada manusia, pewarisan sifat pada manusia dan penerapannya. Yaitu yang pertama pewarisan sifat pada manusia, yang kedua kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, dan yang ketiga tentang pemuliaan tanaman dan hewan. Pewarisan sifat pada manusia biasanya mempunyai sifat yang mirip dengan orang tuanya, tetapi kadangkala ada pertumbuhan dahi, tipe kuping, dan rambut yang berbeda. Nah, itu menjadi sorotan tersendiri. Sebagai contoh, yaitu persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan berambut lurus. Keriting mempunyai genotip C besar, lurus mempunyai genotip C kecil. C besar akan membuat gamet C saja, C kecil, C. Kemudian otomatis anaknya adalah gabungan antara kedua gamet tersebut, C besar, C kecil. Kalau ditanya ditanya fenotipnya yang tampak, berarti C besar, C kecil gabungan intermediate, yaitu rambutnya ikal. Kemudian berapa besar persentase genotipnya? Nah, kalau genotipnya C besar, C kecil berarti 100%. Seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Yang diturunkan ini biasanya kalau pada gambar ini rambutnya putih, semuanya putih ya. Ini albino.
Kemudian ada lagi yaitu buta warna yang diterangkan oleh Pak Kristianto kemarin. Dan ada satu lagi yaitu hemofili. Apa itu hemofili? Hemofili itu adalah proses penyakit pada darah apabila tubuh kita terluka, itu maka luka tersebut akan selalu mengalir darahnya, terus keluar terus darahnya sukar membeku. Itu hemofili. Biasanya kalau cewek ini jarang umur panjang, dan biasanya penderitanya lebih banyak laki-laki. Itu untuk hemofili. Kemudian ini sebagai contoh untuk albino. Albino persilangan antara dua individu normal heterozigot. Ingat, heterozigot mempunyai inisial A besar, A kecil kalau di sini ya untuk gametnya. Bukan gamet, genotipnya. Maka kalau heterozigot akan mempunyai dua gamet, A besar dan A kecil. Kemudian untuk yang ibunya juga sama. Apabila dia juga heterozigot, maka akan membentuk gamet A besar, A kecil. Nah, dari sini kita silangkan seperti Pak Kris kemarin. A besar ketemu A besar, A besar ketemu A kecil, A kecil ketemu A besar, A kecil ketemu A kecil. Sehingga yang ada genotipnya mengandung alel A besar, dia masih dalam keadaan normal. Maksudnya dia albino. Normal. Yang A besar itu apa sih? Albino kah? Oh, di sini yang albino yang A kecil yang tidak diharapkan. Ya, jadi saya ulang. Untuk yang A besar, alelnya mengandung A besar, berarti dalam keadaan normal dia tidak albino. Tetapi yang tidak diharapkan A kecil atau albino tadi. Jadi alelnya A besar A kecil, maka dia albino. Sehingga untuk albino dengan normal perbandingannya adalah 25% dibagi 75%. Tetapi kalau perbandingan normal dengan albino adalah 75% banding 25%. Kalau rasionya otomatis normal albino 3:1. Atau dibalik, perbandingan albino normal 1:3. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak Kris? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu tentang pemuliaan tanaman dan hewan. Ini seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Kris kemarin. Kalau Pak Kris kemarin adalah ayam chopper, kalau saya ayam boiler. Ayam sama-sama unggul. Kalau kemarin unggulnya dalam petelur, kalau ini unggulnya dalam daging. Kemudian ada padi varietas hibrida IPB untuk hasil yang ini hasil penelitian dari Indonesia. Untuk hasil penelitian dari mahasiswa IPB. Nah, untuk yang ketiga ini yang jelas itu tadi kita nyoba dan seterusnya sehingga kita sudah mempunyai galur murninya, maka ditanam berikutnya ya tetap saja hasilnya karena sudah galur murni, maksudnya sudah dominan semua. Jadi kalau sudah diharapkan seperti itu, sudah galur murni, ditanam berikutnya di musim berikutnya, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian untuk ayam boiler itu tadi
untuk keturunan yang keberapa tetap akan menghasilkan ayam pedaging yang unggul. Seperti kemarin untuk yang ayam chopper kemarin, untuk Pak Kristianto akan menghasilkan keturunan atau anak yang menghasilkan telur yang lebih banyak. Ini berkaitan dengan tugas keterampilan untuk yang terakhir ini. Tolong segera dibuat karya tulisnya maksimal 3 halaman, kemudian dikirimkan, nanti ada linknya tersendiri untuk penilaian keterampilan. Kalau penilaian kognitif sudah diberikan oleh Pak Kris kemarin, dan sebagian sudah ada yang mengumpulkan dan sebagian masih ada yang belum. Ya, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada pertemuan, ya? Ya. Pak, apakah dalam mengerjakan persilangan tumbuhan maupun pada hewan selalu berhasil? Untuk persilangan pada tumbuhan, pada hewan, yaitu tadi, kalau gametnya dalam keadaan normal dan penyerbukannya dalam penyerbukan pada tumbuhan, ya, kalau pada penyerbukannya juga normal dan terjadi pembuahan, itu berhasil. Tetapi kadangkala dalam penyerbukan dalam gamet, ada gametnya ada yang tidak normal, kemudian penyerbukannya juga tidak sempurna, apalagi pembuahannya tidak terjadi. Kalau pada tumbuhan otomatis ya berkembang, tetapi di tengah jalan dia tidak terjadi tidak terjadi pertumbuhan yang normal, otomatis dia akan gagal. Kemudian untuk pada hewan, kalau pada hewan ya prinsipnya sama, asal sel sperma pada jantan dan sel betina, sel telur pada betina sama-sama normal, kemudian fertilisasinya juga normal, ya akan terjadi proses pembuahan yang berhasil. Kemudian dalam proses perkembangan zigot pun masih dipengaruhi oleh hal yang lain, itu nanti akan juga menghasilkan anak atau filial yang berhasil juga, atau bisa terjadi anak. Demikian pula apabila pada hewan itu dalam kondisi sperma tidak normal, sel telur pada betina juga tidak normal, apalagi pembuahannya juga tidak terjadi, maka proses perkembangbiakan pada hewan tersebut otomatis juga akan gagal. Seperti kemarin pada proses persilangan pada tumbuhan kan macam-macam, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Nah, untuk dalam yang berkaitan dengan membentuk individu baru atau spesies baru, itu otomatis harus berada dalam varietas yang sama. Kalau varietasnya beda, ya kemungkinan terjadi keberhasilan kecil sekali. Misalkan persilangan antara bunga pohon salak dengan persilangan dengan buah kelapa, kan nggak satu varietas, itu nggak bakal terjadi. Tetapi kalau bunga salak yang unggul dengan betina yang salak yang diunggulkan mungkin satu buah, satunya rasa, satunya besar kecilnya buah. Saya kalau untuk membuat varietas bunga salak yang rasanya manis, buahnya besar, saya kira bisa, karena masih dalam satu varietas.
itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, untuk kali ini saya akhiri. Ya sebentar, saya informasikan. Untuk ulangan akan kita laksanakan kapan Pak Kris? Minggu depan saja. Jadi nanti minggu depan, untuk hari ini kita belum ulangan. Jadi minggu depan kita belajar terlebih dahulu, yaitu belajar listrik statis. Tapi sebelum menginjak listrik statis, kita belajar dulu tentang atom. Tolong dibuka ya, materi tentang atom. Kemudian setelah belajar tentang atom, baru mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam setelah pelajaran IPS, kita adakan ulangan bab yang ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat. Oh ya, minggu depan kebetulan ini tidak live, berarti belajarnya minggu depan kita tunda dulu, berarti kita adakan fokus pada ulangan aja. Ya, tetapi setelah ulangan minggu depannya kita live lagi, berarti live 2 minggu setelah ini kita belajar tentang atom. Jadi saya ulang lagi, minggu depan kita ulangan, kita tidak ada belajar live. Kemudian karena waktu sudah cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.